Timnas Indonesia sukses melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Brunei Darussalam pada pertandingan 2 leg. Berikutnya, pada babak kedua ini, Timnas Indonesia akan bertanding sebanyak 6 kali pada grup F kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, pada tahun 2023 ini, Timnas Indonesia hanya akan bertanding sebanyak 2 pertandingan, yaitu menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November. Menariknya, ternyata bukan hanya Timnas Indonesia saja yang mempersiapkan timnasnya dengan menaturalisasi para pemain keturunan. Kedua lawan Timnas Indonesia di grup F ini ternyata juga banyak diperkuat para pemain keturunan yang berkarir di liga-liga ternama dunia. Seperti apakah kekuatan kedua lawan Timnas Indonesia ini? Berikut preview lawan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Head to head dan pertandingan terakhir. Timnas Indonesia tercatat pernah menghadapi Timnas Irak sebanyak 6 kali. Dan dari 6 kali pertemuan tersebut, Timnas Indonesia hanya sukses mencatatkan 1 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan. Sedangkan dengan Timnas Filipina, mereka tercatat pernah berhadapan sebanyak 27 kali di semua kompetisi. Akan tetapi, dari 6 pertandingan terakhir menghadapi Timnas Filipina, Timnas Indonesia sukses mencatatkan 2 kemenangan, 3 seri, dan 1 kekalahan. Berikutnya, pada 3 pertandingan terakhirnya, Timnas Irak hanya mampu meraih 1 kemenangan menghadapi Yordania, dan 2 kekalahan saat menghadapi Timnas Qatar dan Kolombia. Sedangkan pada 3 pertandingan terakhir Timnas Filipina, mereka mampu meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dari pertandingan terakhirnya pada agenda FIFA lalu, Timnas Indonesia berhasil naik ke peringkat 145 dunia, Filipina 138, dan Timnas Irak di peringkat 68. Diperkuat para pemain keturunan. Seperti yang kita ketahui, Timnas Filipina memang merupakan salah satu tim di kawasan Asia Tenggara yang banyak diperkuat oleh para pemain keturunan. Hal tersebut tentu tak terlepas dari diterapkannya sistem dui kewarganegaraan di Filipina yang membuat para pemain keturunan tersebut diperbolehkan memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan terbesar mengapa banyak pemain keturunan yang mau membela Timnas Filipina. Timnas Filipina bahkan sempat diperkuat oleh Gerrit Holtman, salah satu pemain golongan grade A yang sempat bermain di Bundesliga. Keberadaan Holtman di sektor sayap Timnas Filipina tentu akan menjadi suntikan kekuatan yang cukup besar bagi Timnas Filipina. Pasalnya, skill dan pengalamannya bermain di Bundesliga tentu tak perlu dipertanyakan lagi. Terbukti, meski saat ini hanya berkarir di Liga Turki, Holtman masih menjadi pemain dengan nilai transfer tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sedikit berada di atas Sonny Walsh yang berkarir di Liga Belgia. Akan tetapi, meski sempat 2 kali membela Timnas Filipina di kualifikasi Piala Asia, karena suatu alasan, Holtman beberapa kali sempat menghiraukan panggilan Timnas Filipina, sehingga membuat ia mulai jarang dipanggil ke Timnas Filipina. Selain Gerrit Holtman, Timnas Filipina sendiri masih diperkuat beberapa pemain keturunan yang berlaga di beberapa liga ternama. Yang pertama, ada Jefferson Tabinas yang berada di Liga 2 Jepang. Pada musim ini, bek tengah bertinggi 182 cm tersebut telah memainkan 21 pertandingan di semua kompetisi bersama Mito Hollyhock. Yang kedua, ada pemain keturunan Filipina Spanyol Sandro Reyes yang baru berusia 20 tahun. Pada musim ini, ia telah mencatatkan 12 penampilan di kasta keempat Liga Jerman. Yang ketiga, ada nama mantan kiper Fulham, Neil Etheridge, yang saat ini membela Birmingham FC di kasta kedua Liga Inggris. Senasib dengan Elkan Bagot, pada musim ini, Neil hanya menjadi salah satu pemain khusus kompetisi Carabao Cup bersama Birmingham FC. Dan yang terbaru, ada nama pemain muda keturunan Spanyol Santiago Rablico, yang saat ini membela Atletico Madrid U19. Selain diperkuat beberapa pemain di liga ternama,
Timnas Filipina juga diperkuat beberapa pemain dari Liga 1 Indonesia, mulai dari Julian Schwarzer dari Arema FC, Mike OTT dari Barito Putra, Kike Linares dari PSM Makassar, Daisuke Sato dari Persib Bandung, dan Kenshiro Daniel dari Rans Nusantara FC. Sementara itu, pertemuan Timnas Indonesia versus Timnas Irak kelihatannya akan menjadi duel panas bagi beberapa pemain keturunan. Pasalnya, setidaknya ada dua pemain dari masing-masing tim ini yang berkarir pada satu liga yang sama dan bahkan berada dalam satu tim yang sama. Keempat pemain tersebut yaitu Shane Patinama dengan Danilo Al-Said dan Ivar Yener dengan Zidane Iqbal. Pemain keturunan Irak Danilo Al-Said merupakan pemain Sandefjord yang merupakan klub yang berlaga di kasta tertinggi, Liga Norwegia. Pada musim ini yang merupakan musim pertamanya bersama Sandefjord, Danilo sudah dipercaya untuk bermain secara reguler dengan menempati posisi sayap kiri. Di musim ini, ia telah mencatatkan 26 penampilan di berbagai kompetisi dengan sukses mencatatkan 10 gol dan 2 assist. Meski tampil cukup mengesankan, saat ini klub Danilo hanya bertengger di posisi ke-15 dan sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Berbeda dengan klub Danilo, klub Shane Patinama Viking FK sejauh ini masih tampil cukup konsisten dengan bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga Norwegia. Bersama Viking FK musim ini, Shane Patinama telah mencatatkan 29 penampilan di berbagai kompetisi dan telah mengemas 1 gol dan 5 assist. Sementara itu, duel di lini tengah antara Zidane Iqbal dengan Ivar Yener kelihatannya batal terjadi di laga ini. Pasalnya Ivar Yener yang merupakan gelandang kreatif milik Timnas Indonesia masih berkutat dengan cedera sejak bulan Oktober yang lalu. Selain bakal mengurangi kekuatan di lini tengah Timnas Indonesia, absennya Ivar Yener kemungkinan juga bakal mengurangi panasnya duel antara kedua tim ini. Pasalnya di Timnas Irak saat ini terdapat nama Zidane Iqbal yang merupakan rekan sekaligus rival satu tim Ivar Yener di FC Utrecht. Meski Ivar Yener masih berlaga di skuad Young Utrecht, Zidane Iqbal sendiri juga masih berjuang untuk mendapat tempat utama di skuad FC Utrecht. Pasalnya pada musim ini sendiri, pemain didikan Manchester United tersebut baru mendapat 1 kali kesempatan bermain dari bangku cadangan. Selain kedua pemain tersebut, ternyata Timnas Irak juga dihuni beberapa pemain keturunan yang berlaga di liga-liga besar Eropa. Salah satunya adalah Hussein Ali, bek kanan berusia 21 tahun yang membela tim Heerenveen di Eredivisie Belanda. Sebagai informasi, Heerenveen merupakan salah satu klub di Liga 1 Belanda yang saat ini dibela salah satu pemain keturunan Indonesia, Tom Hey. Selain Hussein Ali, Timnas Irak juga diperkuat oleh Kardo Siddiq dan Alexander Auhara yang berlaga di Premier League 2. Osama Rashid di Liga 1 Portugal, Amir Al-Amari di Liga 1 Swedia, Kevin Jacob di Liga 1 Denmark, Merkas Doski di Liga 1 Ceko, Ali Al-Hamadi di kasta keempat Liga Inggris, dan yang terbaru ada nama Montader Majid, winger kanan yang berusia 18 tahun yang pernah memperkuat timnas Swedia U19. Saat ini, ia membela tim Hammarby di kasta tertinggi Liga Swedia. Dengan banyaknya pemain keturunan berkualitas yang menghuni skuad Irak, tentu akan menjadi tantangan yang cukup sulit bagi timnas Indonesia untuk membawa pulang 3 poin. Meski begitu, timnas Indonesia sendiri sekarang juga cukup banyak dihuni pemain keturunan berkualitas yang akan menambah daya saing di lapangan, dan yang pasti akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Bisa dibilang, laga menghadapi timnas Irak ini akan menjadi tolak ukur kekuatan bagi timnas Indonesia sebelum melangkah lebih jauh ke depannya. Pasalnya, salah satu media asal Vietnam Sohal menilai bahwa posisi ranking FIFA timnas Indonesia saat ini tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya yang dimiliki skuad Garuda. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan tim asuhan Sintayong. Timnas Indonesia
telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis media Soha. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjadi pengakuan media asal Vietnam itu bahwa meski belum berhasil mempersembahkan gelar juara, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong saat ini telah mengalami perkembangan dari segi permainan dan kekuatan tim. Itulah preview lawan timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia dapat menyapu bersih dua pertandingan awal ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.